manusia di mahsyar, yaitu dimulai dengan Rasulullah SAW ketika dihidangkan sebuah hidangan kambing, maka beliau mengambil bahagian yang paling beliau suka atau favoritnya, yaitu sebelah betisnya, betis kambing. Kemudian beliau sangat takjub dengan daging tersebut sehingga beliau menggigit satu gigitan, lalu beliau mengangkatnya. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, "Aku adalah Sayyidun Nas pada hari kiamat." Dan bertanya, "Tahukah kalian apa penyebabnya?" Maka Rasul menjelaskan, yaitu di hari kiamat semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dataran, di satu dataran atau satu bumi, baik yang meninggal awal sejak Nabi Adam alaihi salam sampai orang yang ketemu dengan hari kiamat. Kemudian ketika mereka sudah berkumpul, datanglah sebuah seruan, maka semua mendatanginya dan mata-mata mereka tertunduk, terhinakan. Dan pada saat itu matahari didekatkan di atas kepala manusia, dan hari itu merupakan hari yang luar biasa susahnya. Tidak seorang pun yang sanggup menahan hari tersebut saking panasnya. Kemudian di dalam hadis dari Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau juga menjelaskan, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1 mil di atas kepala mereka, dan ditambah panasnya. Kita bayangkan ribuan mil dengan panas yang sama sekarang ini. Kita sudah berlindung dari panasnya, apalagi kalau tinggalnya di Jazirah Arab sana. Nggak ada yang sanggup, pasti mencari tempat perlindungan. Itu masih ribuan mil di atas kepala kita. Di hari kiamat 1 mil di atas kepalanya dan ditambah panasnya, maka tentu tidak seorang pun yang sanggup menahan panas matahari tersebut, sehingga kepala-kepala mereka, kepala-kepala manusia yang berkumpul di mahsyar pada saat itu mendidih bagaikan panci yang diletakkan di atas api, mendidih isinya. Sehingga pada hari itu digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, keringat mereka membasahi tubuh mereka sesuai dengan amalnya di dunia. Inilah bekal yang kita butuhkan untuk menghadapi hari yang berat tersebut, yaitu amal. Karena orang akan merasakan panas tersebut sesuai dengan amalnya. Rasul mengatakan ada yang keringatnya sampai ke tumitnya, ada pula keringatnya sampai ke lututnya, sampai ke pinggulnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringat mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Kemudian alaihi wasallam menjelaskan keadaan manusia yang sangat susah pada hari itu. Mereka satu sama lain saling bertanya, siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kita? Siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada kita? Satu sama lain saling memperhatikan, sehingga mereka mengatakan, tidakkah kalian merasakan kesusahan pada hari ini? Tidakkah kalian mengetahui siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kalian? Maka ketika itu sebahagian mereka mengatakan kepada sebahagian yang lain, datanglah kepada Adam. Maka di dalam hadis dari Anas
bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika pada saat itu hari manusia dikumpulkan, maka sebahagian berkata kepada sebahagian yang lain, ayo kita berkumpul semua menghadap kepada Adam alaihi salam. Maka mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihi salam dan mengatakan dan meminta syafaat kepada Nabi Adam, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan syafaat kepada kami. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Maka Nabi Adam alaihi salam dijelaskan oleh hadis di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mereka meminta, fashfa' lana 'inda rabbik, berikanlah syafaat kepada kami, mintakan syafaat kepada Rabb, karena engkau adalah abal bashar, kakek moyangnya manusia, asal usulnya manusia. Maka ketika itu Nabi Adam alaihi salam mengatakan, tidak bisa, lastulah, aku tidak bisa memberikan syafaat, aku tidak berhak memberikan syafaat kepada kalian. Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah marah kepadaku dengan kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya, yaitu aku melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Adam tinggal di surga, Allah melarang sebuah pohon agar tidak didekati, tapi itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Sehingga beliau melakukan kesalahan dan tidak berani minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Sehingga beliau mengatakan nafsi nafsi. Kemudian setelah itu mereka mendatangi Nabi Nuh alaihi salam, dan sama mereka menceritakan keadaan mereka dan meminta kepada Nabi Nuh agar meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah agar mereka dikeluarkan dari kesusahan tersebut. Maka Nabi Nuh pun menyebutkan kesalahannya, bahwasanya beliau memiliki doa yang mustajab, akan tetapi doa tersebut beliau gunakan yaitu meminta kepada Allah agar semua umatnya dibinasakan. Karena Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, akan tetapi hanya sedikit dari mereka yang beriman dengan dakwahnya Nabi Nuh. Banyak yang ingkar, banyak yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan susah payahnya Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi mereka, tapi mereka tidak mau beriman. Maka Nabi Nuh meminta kepada Allah, berdoa semua mereka dibinasakan. Maka doa, sehingga inilah kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Nuh, mendoakan kehancuran terhadap umatnya, dan Allah mengabulkannya. La tadhurunna alihatakum wa qala Nuh Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, jangan engkau sisakan satu pun rumah dari rumah orang-orang kafir di permukaan bumi ini kecuali semuanya dihancurkan. Karena apabila engkau sisakan dari mereka, maka tidak akan pernah melahirkan dari mereka tersebut kecuali generasi-generasi yang rusak, generasi-generasi yang menjadi musuh. Sehingga Allah kabulkan doa Nabi Nuh dan semua umatnya dibinasakan. Inilah kesalahan. Sehingga Nabi Nuh pun mengatakan nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dia korbankan untuk Allah, termasuk sanggup mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Mereka meminta kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka. Tapi Nabi Ibrahim pun mengatakan nafsi, nafsi. Mereka datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, semuanya mengatakan nafsi, nafsi. Sehingga terakhir mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah Nabi Muhammad langsung memberikan syafaat kepada mereka? Tidak. Walaupun beliau adalah satu-satunya Sayyidun Nas yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tidak langsung memberikan syafaat. Beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sujud dan tidak bangkit dari sujudnya, terus memuji Allah. Sehingga Allah lah yang menyerunya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta isfa'tu syafa'." Wahai Nabi, angkat kepalamu, mintalah apapun yang engkau minta akan diberikan. Dan berikanlah syafaat kepada mereka karena engkau sudah diizinkan memberikan syafaat. Inilah syafaatul uzma yang hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di mahsyar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan adalah orang-orang yang Allah rahmati, orang-orang yang Allah sayangi, orang-orang yang Allah cintai. Dan di antara mereka, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Uqashah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Nanti di padang mahsyar tersebut, ketika manusia kesusahan, kepanasan, di atas mereka 1 mil matahari dan Allah tambah panasnya, maka ketika itu ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan dan tidak ada lagi naungan pada saat itu. Afwan, bukan hadis Uqashah, hadis dari Abu Hurairah. Hadis Uqashah adalah hadis 70,000 yadkhulunal jannata bighairi hisab. Itu ada hadis yang kedua. Hadis yang pertama adalah 7 golongan yang Allah berikan naungan kelak di hari kiamat. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang imam yang adil, seorang imam, seorang pemimpin. Pemimpin, semua manusia adalah pemimpin. Paling kecil dia pimpin adalah keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Kemudian ada pemimpin RT, RW, desa, kota, provinsi, negara, bahkan dunia Islam. Apabila dia adil di dalam kepemimpinannya, maka dia akan termasuk golongan dari orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda yang dia tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah bagi yang bisa memasukkan anak-anaknya di pesantren di usia-usia mereka remaja sampai usia-usia mereka dewasa, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jaga ibadahnya, mereka jaga akidahnya, mereka jaga semua amalnya, kedisiplinan di dalam beramal, sehingga mereka tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena golongan yang Allah berikan naungan kelak di akhirat adalah syabun nasya'a fi ibadatillah,
Pemuda-pemuda yang mana mereka tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka isi waktu-waktu mereka dengan hura-hura, foya-foya, apalagi melakukan maksiat. Tapi mereka dijaga waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang senantiasa hatinya terikat dengan masjid. Ketika dia di masjid dia merasa tenang. Ketika dia keluar masjid dia rindu untuk datang lagi ke masjid. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan berzikir, dengan baca Al-Qur'an, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena itu merupakan surganya dunia. Merupakan taman-taman surga. Kemudian dua orang laki-laki yang tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah. Ketika dia bersama, dia melihat saudaranya tergelincir dalam kemaksiatan, dia ingatkan agar kembali ke jalan yang benar. Dia cinta saudaranya karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah. Mereka pun berpisah karena Allah. Mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan juga seorang laki-laki yang mana dia bisa menahan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya, padahal dia memiliki kesempatan untuk melampiaskannya. Yaitu ke seorang laki-laki yang ketika diseru, diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan yang kaya raya untuk melakukan perzinahan, akan tetapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia bukan takut kepada manusia, karena bisa jadi tidak seorang pun yang berada di tempat itu, tapi Allah yang senantiasa memperhatikannya. Dan dia merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amalannya. Sehingga ketika ada pun kesempatan dia melakukan maksiat, dia mengatakan inni akhafullah. Kemudian rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang laki-laki yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, sehingga gambaran sedekahnya dikeluarkan oleh tangan kanannya dan tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dia benar-benar bersedekah karena Allah. Dia menyimpan sedekahnya agar tidak ingin dipuji oleh manusia. Khawatir sifat ujub, sifat bangga diri, apalagi takabur muncul dari dirinya, sehingga apa yang dilakukan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Dia benar-benar merahasiakan sedekah ataupun infaknya. Dan golongan yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Laki-laki yang senantiasa dia menyendiri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat orang-orang tidur lelap. Dia terus meminta, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga mengucurkan air mata. Dia menangis di hadapan Rabb-Nya. Inilah di antara golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kelak di akhirat, di saat mereka dikumpulkan di padang mahsyar, di saat mereka kesulitan, di saat mereka kepanasan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan payung naungan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian ada hari setelah itu, hari perhitungan, hari penimbangan amal perbuatan, hari hisab,
yaumul hisab, yaumul mizan, dan ini merupakan hari yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Karena di saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya, futihatis sama fakanat abwaba. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu langit, sehingga turunlah dari langit-langit tersebut malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang membawa catatan-catatan kitab amal manusia yang dulu mereka lakukan di dunia, karena semuanya tertulis. Tidak satupun dari amal manusia yang luput dari catatan malaikat. Dan mereka bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada." Di dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Ketika kitab catatan amal mereka diletakkan, maka orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, orang-orang kafir, ketika mereka melihat apa yang tertulis di dalamnya, mereka kaget. Kitab apa ini? Tidak satupun perbuatan yang mereka lakukan, yang kecil ataupun yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya tertulis di dalam kitab tersebut, kitab catatan amal. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan semua yang mereka lakukan sudah ada balasannya, disiapkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia akan melihat sebesar apapun, sekecil apapun amal perbuatan kebaikan yang dia lakukan, maka dia akan melihat balasannya. Dan sekecil apapun amal perbuatan keburukan, dia pun juga akan melihat balasannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun dari hambanya. Allah berikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Di dalam hadis yang lain tentang 3 golongan yang pertama kali akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, yaitu orang yang alim, orang yang ahli baca Al-Quran. Yang pertama adalah orang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah, yang mana dia selalu berada di barisan paling depan ketika berperang menegakkan agama Allah. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghadapkan pahala dari perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan dengan pahala ini?" Maka dia mengatakan, "Aku berjihad di jalanmu ya Allah, aku membela agamamu." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hati manusia. Alimun bidzatis sudur. Allah mengatakan, "Kamu bohong, kamu dusta, karena engkau berjihad supaya engkau dikatakan seorang yang pemberani, seorang yang gagah, seorang yang tangguh, dan engkau telah mendapatkan balasannya, yaitu pujian dari manusia." Dan Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya beserta amalannya ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Golongan yang kedua adalah seorang yang alim, yang ahli ilmu, yang ahli dengan Al-Quran. Dia mengajarkannya kepada manusia. Tapi ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, Allah bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan dengan amalan kamu ini?" Maka dia mengatakan, "Aku mengajarkan manusia karenamu ya Allah." Tapi Allah mengatakan, "Kamu dusta, kamu bohong. Kamu mengajarkan manusia dengan Al-Quran supaya kamu dikatakan ahli Al-Quran.
Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya beserta amalnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian golongan yang ketiga adalah seorang yang dermawan, yang mana ketika dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan?" Dia mengatakan, "Aku menginfakkan hartaku di jalan-Mu ya Allah. Tidak seorang pun fakir miskin yang aku lewati kecuali semuanya dia kasih." Dermawan. Dia mengaku melakukan semua itu karena Allah, akan tetapi Allah Maha mengetahui isi hatinya. Allah mengatakan, "Kamu dusta, kamu bohong. Engkau melakukannya karena ingin dipuji, ingin dikatakan dermawan, dan engkau sudah mendapatkan balasannya di dunia, yaitu pujian." Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir, yaitu tentang hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, "Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Dan sesungguhnya semua kalian, artinya semua manusia, termasuk jin yang mukallaf, syaitan, pasti akan melewatinya. Maksudnya di sini adalah melewati jisir, jembatan, yang mana dia akan melewati api neraka di atas jembatan tersebut, di bawah jembatan tersebut. Karena jembatan tersebut Allah bentangkan di atas punggung neraka, maka semua manusia akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kemestian dan sebuah ketetapan yang Allah telah tetapkan. Pasti semuanya akan melewatinya. Dan ayat ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yudrabul jisr ala jahannam." Dalam riwayat yang lain, yudrabus sirat ala dhahrai jahannam. Kemudian dibentangkan sirat, jembatan di atas neraka jahannam, atau di atas punggung neraka jahannam, yang mana ketika dia tergelincir ke bawahnya, maka dia akan langsung masuk ke dalam neraka jahannam. Yang selamat dari meniti sirat tersebut, maka di penghujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan semua pasti akan melewatinya. Dan ketika itu tahillus syafa'ah, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan syafaat bagi para nabi, para rasul, sehingga para nabi dan rasul menunggu umatnya di atas jembatan tersebut, dan mereka mengatakan, "Allahumma sallim, sallim, ya Rabb, selamatkan dia, itu umatnya." Tidak terkecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya agar mereka selamat meniti sirat, sebuah perjalanan yang sangat mengerikan, sampai mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan gambaran daripada sirat tersebut. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal jisr?" Qala, "Dahdun muzillatun fihi khatatifun wa kalalibun wa hask syaukatun sulbah." Jisir, sirat atau jembatan tersebut adalah sebuah jalan yang licin, yang membuat seseorang bisa tergelincir, dan ketika tergelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di pinggir-pinggirannya terdapat pengait-pengait, jangkar-jangkar besi panas, yang apabila seorang terkait akan diseret ke dalam
neraka. Dan juga di dalamnya terdapat haskun, duri-duri yang tajam, syaukatun sulbah. Dan Rasulullah SAW menggambarkan duri yang tajam tersebut sebagaimana duri pohon yang terdapat di daerah Najd, atau yang disebut juga dengan as-sa'dan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri dan diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, beliau mengatakan, balaghani annal jisra adaqqu minas sya'rah wa ahaddu minas sayf. Telah sampai berita kepadaku bahwasanya jisir tersebut, jembatan tersebut atau sirat tersebut lebih halus daripada satu helai rambut dan lebih tajam dari pedang. Lalu bagaimana manusia yang melewati jisir tersebut? Ditambah lagi di kiri dan di kanannya terdapat khatatif wa kalalib wa hask, pengait-pengait, jangkar-jangkar besi dan duri-duri yang tajam. Maka tentu saja para anbiya, para rasul menunggu umatnya dengan penuh kecemasan, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim ya Rabb, selamatkan dia, selamatkan dia. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada takdir, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amal saleh. Maka mereka digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati jisir tersebut. Beliau mengatakan, fayamurrul mu'minuna katarfil ain wa kalbar wa karrih wa kattair wa kaajawidil khayli war rukab fanajin musallam wa makhdusun mursal wa maqdusun fi nari jahannam. Orang-orang mukmin melewati jisir tersebut. Di antara mereka ada yang seperti satu kedipan mata, sehingga mereka sampai di ujungnya dan sudah dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang menyeberangnya seperti kilat, dan ada pula seperti angin yang kencang, dan seperti burung yang terbang, dan juga ada yang seperti ajawidil khayli war rukab, seperti kuda yang kencang, kuda perang yang larinya sangat kencang, ataupun kuda yang ditunggangi oleh seorang penunggangnya membawa lari yang kencang, sehingga mereka melewati jisir tersebut dengan cepat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain ada juga yang mengatakan wa minhum may yamurru kal masy wa minhum may yamurru masya. Ada di antara mereka yang menyeberanginya seperti berjalan, ada juga yang merayap, bahkan ada juga yang terkait dengan jangkar-jangkar besi panas tersebut sehingga mereka terlemparkan ke dalam api neraka. Fanajin musallam, yang selamat Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Dan ada juga yang terkait dengan jangkar-jangkar besi tadi, yang tertusuk dengan duri-duri yang tajam tadi, sehingga mereka terseret ke dalam api neraka dengan tubuh yang sudah koyak, hancur. Wa maqdusun fi nari jahannam, dan mereka terlempar ke dalam neraka jahannam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semua kita pasti akan melewatinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada Hafsah binti Umar, istri beliau,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan orang-orang yang menyeberangi Sirat, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi, wa im minkum illa wariduha, semua kalian pasti akan melewatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaan sahabat yang ikut perang Badar dan yang ikut perjanjian Hudaybiyah, bahwasanya Rasul mengatakan la yadkhulun nar ahadun syahida Badra wal Hudaybiyah, tidak akan pernah masuk ke dalam neraka orang-orang yang ikut perang Badar dan yang ikut perjanjian Hudaybiyah, yang ditahan oleh orang-orang kafir yang awalnya kaum muslimin ingin melaksanakan ibadah umrah, tapi ditahan di Hudaybiyah, sehingga beliau tidak jadi melaksanakan umrahnya, kembali lagi ke Madinah. Kemudian di situ terjadilah perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Maka Rasul mengatakan tidak akan pernah masuk neraka mereka yang ikut perang Badar dan yang ikut perjanjian Hudaybiyah. Lalu Hafsah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa im minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan melewati neraka tersebut? Maka Rasul mengatakan, iya, kita pasti akan melewatinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Inilah sebuah bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari mereka, sehingga mereka melewati sirat tersebut sesuai dengan amalnya, sesuai dengan ketakwaannya. Makin tinggi ketakwaannya, makin mulia di sisi Allah, dan makin cepat dia meniti sirat. Dan juga di antara mereka, di dalam hadis Ukasyah yang tadi kita sebutkan, sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 70.000 golongan manusia yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan syarat dan ketentuannya. Di antara mereka adalah la yastarqun, tidak pernah meminta dirinya untuk diruqyah. Walaupun ruqyah itu boleh. Ruqyah mengobati seseorang dari sihir, dari penyakit ain, dari racun dengan bacaan Al-Quran, dengan doa-doa yang terdapat dari hadis-hadis Nabi SAW, sesuatu yang diperbolehkan. Tapi seseorang minta dirinya untuk diruqyah, ini menandakan ketawakkalannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa meruqyah dirinya sendiri. Dari Nabi SAW dia bacakan, dia tiupkan ke tangannya, kemudian dia usapkan ke badannya, atau dia bacakan kepada air, dia mandi dengan air tersebut. Ini menunjukkan ketawakkalannya kuat. Tidak meminta seseorang untuk meruqyah dirinya, karena ini akan bisa mengurangi jatahnya yang masuk surga tanpa hisab. Seorang perempuan di zaman Nabi SAW pernah datang kepada Nabi minta untuk diruqyah, karena perempuan tersebut sering diganggu oleh makhluk halus, oleh jin. Sehingga dia sering kesurupan. Kemudian ketika meminta kepada Nabi SAW untuk diruqyah, untuk diobati, Nabi tidak langsung meruqyahnya. Nabi bertanya kepada orang tersebut dan menawarkan dua tawaran. Apakah engkau mau sabar dalam penyakitmu? Artinya apa? Dia bertawakal kepada Allah, dia mengobati dirinya sendiri. Atau aku akan mengobatimu dan penyakit tersebut
atau jin tersebut tidak akan pernah mengganggumu kembali. Maka dia memilih tawaran yang pertama. Karena dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjanjikan surga kepadanya tanpa hisab. Sehingga perempuan tadi meminta kepada Rasul, dia tetap dalam keadaan sabar. Dia bertawakal kepada Allah, tapi dia meminta kepada Rasul agar ketika dia diganggu oleh jin atau makhluk halus tadi yang fasik, agar auratnya tidak terbuka. Sehingga Rasul pun mengambil kain selendangnya dan memukulkan di punggung perempuan tadi. Jin pun hilang. Dia masuk surga tanpa hisab, tetap ada pada dirinya. Ini menunjukkan ketawakalan seseorang kepada Allah. Kemudian yang kedua, la yaktawun. Dia tidak pernah meminta atau tidak pernah mengobati dirinya dengan kai, dengan besi panas. Walaupun berobat dengan besi panas itu adalah dibolehkan. Akhirud dawa, akhir obat adalah besi panas. Apabila seseorang berperang, kemudian luka di dalam peperangannya, lukanya tidak kunjung sembuh, darahnya terus mengalir, bahkan sampai bernanah, maka obat yang terakhir adalah ditempel dengan besi panas sehingga luka tersebut kering seketika. Dan ini merupakan obat yang terakhir dan dibolehkan. Akan tetapi ini menunjukkan seseorang kesabaran dan ketawakalannya pun kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, la yatatayyarun. Tidak pernah bertatayyur, meramal nasib dengan burung kah? Meramal dengan, kalau sekarang ramalan itu bukan hanya dengan burung saja. Kalau dulu melihat burung tertentu, kalau berterbangan atau hinggap, wah ini ada musibah nih, jangan keluar rumah. Tatayur. Kalau sekarang dengan kayu dikocok-kocok, dengan kartu, dengan tanggal, dengan bulan, maka ada hari-hari tertentu yang mereka anggap hari sial. Ini adalah tatayur, bagian daripada tatayur. Sehingga ketika orang melakukan perbuatan tersebut, maka hilang jatahnya masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketawakalan yang benar-benar tawakal. Kuat ketawakalannya kepada Allah. Karena dia berjalan di permukaan bumi ini, tidak ada satupun kebaikan yang akan datang kepadanya apabila Allah tidak mengizinkannya. Dan tidak ada sebuah keburukan yang akan menghampirinya, mengganggunya jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan, walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Jika seandainya seluruh permukaan bumi ini manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, menolong kita, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka manfaat itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya mereka berkumpul, semua yang ada di bumi ini ingin memberikan mudarat kepadamu, mengganggumu, menyakitimu, maka itu tidak akan pernah sampai kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan atasmu. Inilah besarnya ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang besar ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sehingga sahabat Nabi Uqashah radhiyallahu an di dalam hadis tersebut meminta kepada Allah, kepada Rasul, ya Rasulullah, ud'ullah ay yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah menjadikan aku salah satu daripada yang 70.000 orang tadi. Maka Rasul mengatakan, anta minhum. Iya,
engkau salah satu daripada mereka. Kemudian sahabat yang lain juga meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku juga termasuk dari yang 70.000 orang tersebut. Maka Rasul mengatakan, sabaqaka biha Uqasyah. Uqasyah telah mendahuluimu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan pembahasan perjalanan akhirat menuju surga ini, kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang yaumul akhir, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat maksiat kepadanya, dan agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan kita apakah diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sabiqun as-sabiqun ataupun ashabul yamin, orang yang lebih dahulu masuk ke dalam surga tanpa hisab, ataupun orang-orang yang digolongkan ashabul yamin yang juga akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindari dari golongan ashabus shimal, orang-orang yang menerima catatan amal perbuatan mereka kelak di mahsyar dengan tangan kirinya, karena mereka akan menyesal dan akan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.